Nah, ini respon ini daripada terlambat, kemudian kami punya ide didukung oleh para alumni yang sudah bekerja sebagai profesional, nah untuk mendirikan perhimpunan atau perkumpulan ilmu hayati Indonesia yang dalam bahasa Inggrisnya IBA atau Indonesian Biologist Association. Jadi intinya adalah bahwa profesi-profesi di bidang biologi seperti kurator, Pak Bambang, yang sudah diakui negara, jadi payung hukumnya jelas, tapi herannya itu belum ada satupun di negara kita yang kemudian mengelola pendidikan profesinya. Agak aneh ya, negaranya sudah mengakui, tapi nah inilah UGM, mudah-mudahan ini UGM menjadi pelopor pertama pendidikan profesi, khususnya di bidang biologi tentang kurator keanekaragaman ini. Kita pelopor pertama, Pak Bambang. Di Indonesia belum ada. Mudah-mudahan ini nanti disetujui oleh UGM dan menjadi salah satu Center of Excellence kita ya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Rencana wawancara ini akan kami bukukan menyusul buku pertama yang sudah terbit. Saya sudah bersama dengan Dr. Budi Setiadi Daryono, Magister Agroscience. Beliau adalah Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada UGM. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, pangestunipun Pak Bambang. Alhamdulillah. Ngapunten nggih, ini nyari waktu. Alhamdulillah ya. Pagi hari ini sakit ini. Pertama tentu terima kasih atas waktunya. Mungkin Sami bisa dimulai dengan diceritakan pengalaman ketika kuliah di UGM sampai sekarang dipercaya untuk menjadi dekan untuk periode kedua malah kalau tidak salah. Silakan, Bro. Nggih, matur nuwun Pak Bambang. Jadi saya ini waktu mahasiswa itu pernah diminta kawan-kawan menjadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa atau dulu namanya BPM. Kemudian berubah tahun 91 ketika sebelum Mas Anies itu Mas Khoiri berubah menjadi Senat Mahasiswa. Jadi ketika itu saya menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa di Fakultas Biologi dan sering main ke gelanggang gitu bersama rekan-rekan, tapi khususnya waktu itu di Senat Mahasiswa UGM, SMUGM. Nah, ada satu hal yang menarik waktu saya bergabung sebelumnya ada yang namanya Simposium Nasional Mahasiswa se-Indonesia. Tepatnya kurang lebih tahun 90 ya kalau enggak tahun 91. Nah, itu dilaksanakan di Kaliurang, Pak Bambang. Nah, ketika itu kita mengundang almarhum Pak Murdiono ya sebagai sekretaris negara kalau tidak salah. Nah, kemudian ada deadlock lah, namanya anak-anak mahasiswa itu. Nah, salah satu yang saya masih ingat sampai sekarang, karena deadlock itu berarti kita perlu diperpanjang waktunya. Karena izinnya itu kelihatannya hanya 2 per 3 hari. Nah, saya termasuk yang diutus 3 orang
oleh ketua panitia untuk pulang kembali turun ke menghadap rektor. Waktu itu almarhum Prof. Yang dari Fakultas Teknologi Pertanian tuh, saya lupa namanya. Beliau setelah pengganti setelah Prof. Kusnadi Harja Sumantri. Nah, Prof. Adnan, mohon maaf Prof. Adnan. Nah, saya diterima oleh beliau dan salah satu keputusan dari Simponas yang berat itu adalah waktu itu Simponas memutuskan semua rektor di Indonesia itu dilarang menjadi anggota DPR atau DPRD. Nah, padahal saya diminta juga untuk memohon kepada beliau agar diperpanjang izinnya dan juga diberikan dana, karena kan perlu akomodasi itu. Jadi kemudian beliau ngelus dodo itu, wah kowe iki ya wis tak izin ke diperpanjang, ternyata salah satu keputusannya berat karena beliau kan juga nanti harus menyampaikan kepada pimpinan yaitu Pak Harto kan, bahwa salah satu keputusan Simponas yaitu menolak seluruh rektor di Indonesia itu untuk menjadi anggota DPR atau DPRD. Nah itu pengalaman itu yang sampai hari ini masih saya ingat. Jadi kemudian ya untuk rekan-rekan barangkali karena saya sebelum menjadi dekan juga ketika baru pulang dari luar negeri itu saya diminta Ibu Dr. Siti Sumarmi waktu jadi dekan untuk mengelola namanya BPPF, Badan Pengembangan Kerjasama di Fakultas Biologi. Kemudian setelah itu 1 tahun saya diminta menjadi koordinator pengelola program Pascasarjana 2 tahun, kemudian mengelola laboratorium 3 tahun. Pada zaman Prof. Suwarno Hadi Susanto saya diminta menjadi WDAKM, akademik dan kemahasiswaan selama 4 tahun. Mungkin dari sana teman-teman meminta saya untuk menjadi dekan. Begitu ceritanya. Dan saya termasuk dekan yang tidak lulus karena harus mengulang. Apakah itu bukan karena berhasil kemudian diminta kembali, Bro? Saya kurang tahu. Kan itu kok saya disuruh apa kalau istilah di Fakultas Biologi disuruh hair itu ya, disuruh mengulang kembali. Harusnya sudah selesai. Ya, saya ulangi. Fakultas biologi ini kan fakultas yang khas ya, yang langka. Apakah memang hanya satu-satunya atau hanya sedikit di perguruan tinggi di Indonesia ini? Nah, pertanyaannya, seberapa strategis kenapa Fakultas Biologi dipertahankan di UGM dan juga posisinya di seluruh sistem pendidikan tinggi di Indonesia, dan kira-kira perannya pada pembangunan bangsa ini seperti apa? Silakan, Bro. Menarik ini pertanyaannya, sangat baik sekali karena saya juga salut dengan para pendiri UGM termasuk pendiri Fakultas Biologi yang visinya itu sudah sangat jauh ke depan. Bayangkan bangsa kita ini adalah bangsa yang memiliki kekayaan secara gratis yang namanya mega biodiversity, dan itu terbesar di dunia karena kita menyatukan mega biodiversity kita di darat dan di lautan. Nah, untuk mengelola ini Pak Bambang tidak mudah. Maka pendiri kita sudah sangat menyadari bahwa pendidikanlah salah satu cara untuk bisa mengelola kekayaan yang luar biasa ini. Maka saya juga heran kok bisa entitasnya langsung fakultas. Yang Fakultas Biologi baru saja kemarin merayakan Dies Natalis ke-67. Nah, fakultas ini didirikan dari Fakultas Kedokteran di bidang zoologinya dan Fakultas Pertanian di bidang botaninya. Jadi dengan harapan kita bisa menghasilkan
manusia-manusia, sumber daya manusia yang terdidik, yang memiliki akses ke pendidikan tinggi, tentunya pengelolaan mega biodiversitas atau keanekaragaman hayati termasuk lingkungan di Indonesia ini semakin baik atau semakin bisa dilakukan dengan sangat baik. Jadi posisi strategisnya yang saya salut itu di universitas lain itu hanya sebatas levelnya itu departemen atau jurusan. Nah, kemudian ini diikuti, langkah kita ini kemudian diikuti oleh beberapa universitas ya, termasuk universitas yang kita bina, yaitu ada di Unsud, Fakultas Biologi itu, dan di beberapa universitas swasta, kemudian mengikuti kita, entitasnya menjadi fakultas bukan departemen. Pak. Nah, tadi kira-kira sumbangsihnya apa, Prof? Fakultas ini? Jadi banyak sekali ya. Jadi tadi yang pertama memang pendidikan tinggi itu akan menghasilkan kaum intelektual, terutama kalau Fakultas Biologi itu kan banyak alumnusnya sebagian besar bergerak di bidang riset dan pendidikan tinggi. Di bidang riset kita mendukung Prof. Dr. Soekarno, Insinyur Soekarno tahun 60-an sudah mendirikan LBN, Lembaga Biologi Nasional, nggak main-main itu, yang menjadi cikal bakalnya LIPI. Nah, banyak di antara alumnus kita itu yang kemudian bekerja sebagai riset di LIPI yang sekarang menjadi BRIN, juga mereka banyak menjadi para peneliti dan pekerja-pekerja di KLHK dulu mungkin Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk juga di Kementerian Perikanan dan Kelautan. Di samping juga mereka menyebar di tempat yang lain. Jadi sumbangsih kami yang paling utama bagaimana Indonesia ini bisa mampu mempelajari, kemudian setelah mempelajari memanfaatkan dengan bijak potensi sumber daya hayatinya, dan juga yang paling penting melestarikan supaya anak cucu kita juga suatu saat masih bisa menikmati ya, tidak hanya kita menikmati keanekaragaman hayati kita. Mengatakan Pak. Baik, Prof. Ya, yang menarik begini, ini anak-anak muda, ini kan lebih suka belajar sesuatu yang lebih pragmatis, langsung ke apa misalnya terapan-terapan yang bisa ada hubungannya dengan lapangan kerja. Nah, seberapa besar sekarang minat untuk masuk Fakultas Biologi? Menarik Pak Bambang. Memang negara kita ini kan masih negara berkembang, Ki. Jadi salah satu karakternya itu tadi yang sampaikan Pak Bambang betul sekali, pragmatis. Dia ingin mencari sesuatu yang kalau bisa langsung ataupun instan. Gitu. Tetapi di biologi ini kami sangat bersyukur. Tahun lalu itu sekitar 3.847 ya. Peminat ke kita hanya menerima yang reguler itu 225. Nah, kemudian yang menarik lagi, kami kan memiliki program International Undergraduate Program atau IUP yang kami buka 4 tahun lalu. Ini luar biasa. Kami harus menyeleksi ratusan orang hanya untuk sekitar 12 sampai 20 mahasiswa. Jadi ternyata untuk bidang biologi masih diminati. Karena sekali lagi bahwa di negara-negara maju kajian biologi itu termasuk yang frontiers. Jadi hampir sebagian besar penerima Nobel itu meskipun Nobelnya adalah Nobel kedokteran dan fisiologi, tetapi base-nya itu sebenarnya sebagian itu adalah biolog. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa 21st century tantangannya ke depan adalah sustainability. Nah, kebetulan kami ada di sana karena resources kami kan sesuatu yang hidup. Nah, inilah yang kemudian menarik ke depannya bahwa biologi sudah mulai memproyeksikan
ke depan itu ada dua, selain yang horizontal yang sekarang kita garap, nanti ada yang ke dalam, yang vertikalnya itu ke deep sea. Deep sea ini akan menjadi kajian yang luar biasa ke depan, sama yang ini lagi ke depan yang future itu mesti ada yang namanya exobiology, atau kalau bahasa Indonesianya mungkin mudahnya bioantariksa. Jadi sesuatu yang ini kajian yang baru ya di dunia, dan beberapa negara sudah mulai melirik ke sana. Menarik sekali meneliti kehidupan di planet-planet yang lain. Nah, sekarang pertanyaan ini berkaitan dengan minat ke program biologi ini. Apakah lulusan-lulusan itu bisa menjadi role model? Artinya anak-anak yang baru masuk ini ingin masuk karena seperti senior-seniornya bisa menjadi ini gitu. Mungkin bisa digambarkan, Bro. Memang betul, salah satu minat yang kuat itu biasanya orang biasa melihat role model ya. Jadi alumnus kami itu ada di mana, kemudian berkarir seperti apa. Nah, menariknya biologi ini kan karena tidak memiliki departemen atau kementerian. Nah, sehingga ini yang kami syukuri, biologi itu ada di mana-mana. Baik itu di lembaga pemerintahan, ya, kementerian dan sebagainya, hampir semua kementerian, Pak Bambang, kita bersyukur ada alumni kami. Ini agak unik memang ya. Mungkin karena kami diajarinya itu salah satunya daya agile atau adaptasi ya. Kalau di biologi namanya itu ada, jadi bukan yang terkuat yang akan sustain, tetapi mereka yang adaptif, yang mereka agile. Itu mungkin guru-guru kami mengajarkan seperti itu. Dan ini kami menarik karena tadi beberapa alumnus kami justru kemudian bisa eksis di bidang-bidang yang memang masih berkaitan dengan biologi, tetapi juga baik yang di luar itu sudah ada yang profesor di beberapa universitas di luar negeri, ya, karena dia inline dengan minat untuk di keilmuannya, ya seperti saya memang. Saya ingin menjadi saintis, gitu, menjadi peneliti. Nah, mereka biasanya cukup dikenal ya di luar. Kemudian yang masuk di ranah-ranah tadi pemerintahan, ya ada yang sudah masuk menjadi dirjen atau deputi, itu ada beberapa. Tapi memang kami belum ada yang jadi menteri, belum ada yang jadi menteri. Tapi kalau deputi, dirjen, direktur itu sudah cukup banyak ya. Dan juga untuk di dunia swasta ya beberapa juga menjadi direksi ataupun direktur perusahaan atau owner, malah owner perusahaan-perusahaan swasta begitu. Dan yang menarik Pak Bambang, juga kami tetap konsisten untuk memajukan baik di pendidikan tinggi maupun pendidikan menengah. Sebagian besar alumnus biologi bekerja sebagai dosen dan peneliti tadi, dan yang kedua juga ada beberapa yang kemudian menjadi guru. Guru juga penting bagi bangsa ini ya. Nah, Prof, belum lama katanya sudah dibentuk Perkumpulan Ahli Ilmu Hayat Indonesia, Indonesia Biologist Association. Ini sebenarnya di profesi yang lain kan sudah agak lama. Nah, apa sebenarnya ke depan yang ingin dicapai dengan asosiasi ini? Betul. Nah, ini menarik. Jadi biologi itu sudah banyak yang berkarya baik sebagai tadi academician maupun sebagai profession. Tetapi sayangnya Indonesia memang cukup terlambat ya dibanding contohnya mungkin di UK maupun di Amerika, dan juga sebenarnya ada di Singapura. Namanya International Society for Biocurators. Itu sudah cukup lama. Kemudian payung hukumnya juga sudah jelas, yaitu saya kenal dengan Mas Erwan ya, sekarang Dirjen di Pan RB,
itu sudah jelas itu sejak tahun 2010-an itu sudah ada PAN RB yang menaungi namanya fungsional untuk kurator. Nah, terutama kurator keanekaragaman hayati. Undang-undang kita juga sudah jelas, yaitu undang-undang tentang keanekaragaman hayati maupun pengelolaan sumber daya hayati. Nah, ini respon ini daripada terlambat, kemudian kami punya ide didukung oleh para alumni yang sudah bekerja sebagai profesional, nah untuk mendirikan perhimpunan atau perkumpulan ilmu hayati Indonesia yang dalam bahasa Inggrisnya IBA atau Indonesian Biologist Association. Jadi intinya adalah bahwa profesi-profesi di bidang biologi seperti kurator, Pak Bambang, yang sudah diakui negara, jadi payung hukumnya jelas, tapi herannya itu belum ada satupun di negara kita yang kemudian mengelola pendidikan profesinya. Agak aneh ya, negaranya sudah mengakui, tetapi nah inilah UGM, mudah-mudahan ini UGM menjadi pelopor pertama pendidikan profesi, khususnya di bidang biologi tentang kurator keanekaragaman hayati ini. Kita pelopor pertama, Pak Bambang. Di Indonesia belum ada. Mudah-mudahan ini nanti disetujui oleh UGM dan menjadi salah satu center of excellence kita ya ke depannya. Iya, Prof. Bagus, Prof. Nah, kemudian yang menarik, yang aktual, komunitas biologi UGM kalau nggak salah mengusulkan sebuah kebun raya yang mungkin akan lebih besar daripada Bogor nanti di ibu kota negara baru. Ini konsep gagasannya seperti apa, Prof? Jadi, negara kita ini kan tadi negara mega biodiversity. Nah, tentunya salah satu cara kita adalah dalam upaya melestarikannya itu bagaimana kita mau membentuk sebuah tempat. Sayangnya Pak Bambang, selama beratus tahun, sebagian besar kebun raya yang ada di Indonesia itu adalah warisan dari Belanda. Jadi kita belum punya ide orisinil untuk membuat sebuah kebun raya yang idenya maupun konsepnya dan juga nanti desain serta isinya itu berasal dari bangsa kita sendiri. Kami berharap dengan adanya nanti kebun raya di IKN, ini semua konsepnya itu bahwa semua kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ada representasinya di sana. Dan yang paling penting, ini dikerjakan, didesain semua oleh anak-anak bangsa. Jadi ini adalah karya anak bangsa yang bukan lagi warisan dari, mohon maaf, kolonial ya. Hampir semua kebun raya kita itu warisan kolonial. Nah ini sudah saatnya lah bangsa kita punya ide, gagasan, dan yang kita dukung. Apalagi IKN kan akan menjadi role model bagi pengembangan kota-kota yang go green dan juga sustainable di Indonesia. Saya kira ke depannya itu yang paling penting. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti untuk Ibu Pertiwi di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsa. Ya, Prof. Kalau melihat beberapa alumni bekerja di luar negeri, kelihatannya memang negara-negara lain, terutama yang maju, itu lebih menyadari posisi studi biologi ini. Nah, sekarang dengan UGM apa yang dikerjakan? Artinya bersama, mungkin menirukan atau mungkin mengikuti dengan apa yang sudah berkembang di luar. Ya. Kita menyadari ya Pak Bambang sekali lagi bahwa karena kita hampir 300 tahun dulu menjadi kolonial Belanda, kami juga ada ikatan, baik itu secara saintifik mereka memang betul bagus mengajarkan kita. Sehingga founding father kami kan juga dulu alumnus guru-gurunya kan dari Belanda. Jadi salah satu strategi kami yang pertama tidak menjauh tapi mempererat hubungan kerjasama yang sudah sangat baik ini, terutama yang pertama prioritas kami dengan universitas-universitas di Belanda. Karena mereka memiliki resources, memiliki data
dan dokumen yang sangat baik untuk terhadap kekayaan keanekaragaman di Indonesia. Jadi kami telah melakukan kerjasama bertahun-tahun dengan Leiden University, dan juga ini kita juga dengan Groningen University. Kebetulan ada beberapa alumnus kita yang baik dari Leiden maupun dari Groningen. Itu yang pertama, karena mereka tadi memiliki data, memiliki informasi yang sangat lengkap terhadap keanekaragaman hayati kita. Beberapa saintisnya menjadi pionir ya di bidang kita. Yang kedua, bahwa kita juga sekarang sudah mulai mengembangkan diri sama untuk kerjasama. Role model kita salah satunya adalah Jerman. Mereka juga cukup bagus di dalam mengelola keanekaragaman hayati, yaitu dengan Groningen University, karena ada 3-4 alumnus kita dari sana. Kemudian dengan Humboldt University. Berikutnya kami sudah melakukan joint degree untuk PhD program dengan Montpellier University di Prancis. Ya, kita bagus, mereka pengelolaan risetnya juga sangat bagus. Yang terakhir, kita yang di Eropa itu dengan beberapa negara, yaitu yang pertama dengan UK itu dengan Leeds University dan Warwick, serta terakhir dengan Oxford. Sedangkan yang di utara itu dengan Denmark, dengan Aarhus University dan Copenhagen University, serta dengan Abo University di Finland, dan yang terakhir dengan Chalmers University di Swedia. Itu yang di Eropa, Pak Bambang. Yang di Australia kita sangat dekat dengan ANU, Australian National University, sudah cukup lama kita bekerja sama, juga dengan Murdoch University, dan yang cukup kuat dengan Charles Darwin University yang ada di utara itu. Di Asia kita juga tidak meninggalkan keasiaan kita punya kerjasama yang cukup baik dengan Jepang ya. Ada 8 university sampai saat ini kita bekerjasama. Minggu depan saya akan ke sana juga untuk mengunjungi 4 university. Kemudian dengan Korea, karena saya lihat Korea juga semakin bagus ya penanganan risetnya dan juga proyeksi ke depannya. Dan terakhir tentunya kita juga memanfaatkan hubungan baik dengan ASEAN, negara-negara ASEAN, yaitu dengan beberapa universitas di Malaysia, dengan Singapura, dengan NUS, dan juga di beberapa universitas di Thailand. Mengatakan Pak Bambang, kami sebenarnya punya dream, karena sekarang International Undergraduate Program kita ini cukup banyak peminatnya dari Timor Leste. Kemudian juga kami berharap bisa bisa merangkul saudara-saudara kami yang ada di Suriname dan juga di Kaledonia Baru ya, untuk masuk ke kami. Baik, Prof. Saya ingin mendapatkan komen sedikit. Menurut saya ada yang salah ketika kita mensosialisasikan kepada anak-anak muda kita bahwa seolah-olah kita negeri yang kaya raya, potensi hayati dan sebagainya, jadi pokoknya paling hebat di dunia. Tetapi tidak pernah memberikan bahwa Eropa itu juga sangat bagus memelihara itu. Kalau lihat kan pertaniannya luas-luas, tanamannya bagus, Australia peternakannya bagus, dan Jepang itu merawat pohonnya itu luar biasa daripada kita gitu. Nah ini gimana loh mendidik yang fair gitu supaya anak-anak muda kita menyadari itu. Betul. Nah, salah satunya Pak Bambang tadi selain media, juga kita perlu inovasi di dalam pengembangan kesadaran pendidikan. Karena kita menyadari dulu memang selama beberapa takdir dasawarsa, terutama di Orde Baru ini kan memang pembangunan yang paling utama itu. Nah, pembangunan dengan lebih banyak mengorbankan potensi keanekaragaman hayati atau sumber daya hayati, inilah kemudian berekses pada kita tidak concern di sustainability. Nah, kemudian juga penyadaran tadi terhadap mahasiswa atau siswa ini sangat penting. Oleh karena itu, pertama kami ini memiliki museum, Pak Bambang. Museum Biologi itu salah satu museum satu-satunya di Indonesia. Ya, jadi fakultas yang memiliki museum sendiri itu salah satunya ya Fakultas Biologi. Nah, museum ini sebagai pertama adalah sumber data. Sumber data keanekaragaman hayati di Indonesia itu bisa dilihat ada di museum. Kami memang punya datanya. Yang kedua sebagai sarana edukasi. Kami sekarang sudah mulai banyak merombak museum, dan tahun depan kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan swasta, PT Montrars,
kita mau digitalisasi. Sehingga tadi sampaikan Pak Bambang harus menarik, jangan hanya apa namanya spesimen-spesimen yang ditumpuk, tetapi tidak ada inovasi di dalam menyampaikan ini. Sehingga salah satunya itu museum. Yang kedua, bahwa kita juga mulai masuk ke dunia metaverse, di mana ada beberapa teknologi metaverse yang bisa kita manfaatkan, antara lain virtual reality atau augmented reality, dan ini bekerjasama dengan Prof. Kuat dari MIPA nanti mengembangkan juga yang AI, artificial intelligence, untuk materi-materi yang sifatnya lebih ke biologi ya, seperti dinosaurus dan sebagainya, kan biasanya anak-anak suka itu. Tapi kita delivery-nya yang harus pintar itu. Kemudian yang ketiga Pak Bambang, ini sangat penting. Bagaimana negara ini sudah mulai aware ya, bahwa kita bisa memanfaatkan semua potensi sumber daya alam kita, termasuk sumber daya hayati. Namun sekali lagi harus kita betul-betul menjaga, karena ini adalah renewable. Jadi kalau udah hilang ya tidak bisa. Tapi kalau masih ada, bisa kita pertahankan sampai nanti mungkin kiamat, asal kita bisa mampu mengolahnya. Jadi di tahap regulasi kami yang masih lemah, mestinya mungkin dengan rekan-rekan di Fakultas Hukum, di Sospol, dan rekan-rekan humaniora ini kita perkuat, karena regulasi juga sangat penting. Bagaimana kita bisa mempertahankan dan melestarikan kekayaan kita ini. Baik Prof, sudah banyak yang disampaikan, tetapi mungkin masih ada program-program selama Prof menjabat ini yang perlu disampaikan. Kami punya tadi beberapa prioritas ya. Yang pertama dulu itu bagaimana Fakultas Biologi UGM menjadi center atau pusat pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat atau Tridharma di Indonesia. Alhamdulillah sampai saat ini saya juga masih sebagai Ketua Konsorsium Biologi Indonesia yang membawai kurang lebih 350 prodi biologi di Indonesia. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita bisa tadi di bidang pendidikan lebih jauh ke depan untuk mengembangkan potensi profesi dan juga kompetensi. Di Fakultas Biologi tahun ini sudah meresmikan yang namanya tempat uji kompetensi atau TUK bioteknologi. Itu pertama di Indonesia. Biasanya kita diikuti Pak Bambang. Jadi kalau kita undang buat, biasanya biologi-biologi yang lain di Indonesia itu mengikuti. Kita bersyukur masih menjadi salah satu ini ya, tadi itu tujuannya ya, merujukan. Yang kedua tadi pada bidang pendidikan, kita harus penguatan eksistensi profesi biolog. Oleh karena itu kami tahun ini sudah mengajukan ke UGM tentang pembukaan prodi profesi kurator keanekaragaman hayati dulu. Kenapa kurator keanekaragaman hayati? Karena tadi kita kaya, dan sekali lagi kaya ini bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi yang paling susah kalau kaya ini bagaimana mengelolanya. Nah itu tidak dididik, betul sekali. Jadi dibilang kaya tapi nggak mampu mengelolanya. Kemudian masih di bidang pendidikan, kita tadi akan mulai mengembangkan dipsi dan exobiology di bidang pendidikan dan juga di bidang riset-riset. Nah, salah satu riset yang menjadi fokus kami, memang kami diamanahkan juga karena tadi lahirnya dari Fakultas Kedokteran dan Pertanian, maka yang pertama biomedis itu menjadi salah satu kajian riset kami, khususnya mungkin kalau di bidang biomedis ini selain bekerja sama dengan FK2MK, penyakit-penyakit yang ada di tropis karena itu sangat khas, juga penyakit-penyakit yang itu menjadi problem kita, seperti kanker, kemudian jantung, itu kan memang menjadi salah satu kendala terbesar kesehatan di dunia. Selain yang kemarin merespon
pasca pandemi. Pada saat pandemi kami juga banyak sebenarnya riset-riset, namun bekerja sama, tidak sendirian dengan fakultas-fakultas seperti Fakultas Kedokteran. Dan di bidang ketahanan pangan, ya tentunya kami juga aktif di dalam mempersiapkan benih-benih yang unggul bersama teman-teman di pertanian. Dan yang terakhir Pak Bambang, ini bioenergi. Bioenergi itu sangat penting karena pasti ini selain tadi kesehatan, pangan, energi ini sangat penting, maka biologi sudah memulai sejak 5 tahun lalu kita sudah mulai menggarap yang namanya energi dari mikroalgae yang akan sustain. Nah, memang prosesnya masih panjang, terutama efisiensi ya. Efisiensi jadi menghasilkan nanti 1 liter katakanlah biofuel itu teknologinya masih harus kita lebih turunkan lagi supaya antara produk dengan price itu bisa masuk. Nah, terutama itu. Tapi itu tantangan biasanya di setiap teknologi baru seperti itu. Ya, baik, Bro, luar biasa. Terakhir, melihat tantangannya begitu besar, begitu menarik, begitu luas. Apa yang khususnya dipersiapkan pada para mahasiswa dan yang disarankan kepada para alumni di dalam berkegiatan melayani masyarakat dan bangsa ini? Silakan, Bu. Visi kami di biologi itu adalah menjadi fakultas yang unggul di bidang tridharma, khususnya di bidang biologi tropika atau biodiversitas tropika. Nah, untuk mahasiswa, kami bersyukur sekarang dengan adanya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, mereka jauh lebih enjoy, lebih banyak pilihan untuk mendalami biologi ini menjadi sesuatu yang lebih menarik sesuai dengan passion-nya dia. Kalau dulu kan kita ada mata kuliah itu lebih banyak ditentukan oleh prodi maupun departemen dan fakultas. Nah, sekarang mereka bisa memilih, dan ini saya harapkan ke depannya ini akan sangat-sangat menguntungkan bagi mahasiswa dan juga bagi kami. Selain itu juga kita sekarang terbiasa menggunakan media. Jadi seperti sekarang saya diwawancari oleh Pak Bambang, tidak harus offline tetapi juga online, dan ini juga sudah menjadi platform di Fakultas Biologi. Selama pandemi kita mengembangkan biotalk, biolecture sampai hari ini. Nanti sebentar lagi saya akan membuka biolectures di jam 9. Kemudian ada ngobras, ada ngobrol, dan juga beberapa platform seperti podcast. Jadi untuk mahasiswa sekarang sangat-sangat beda lah dengan zamannya kita dulu menjadi mahasiswa. Kemudian untuk alumni, nah kami sekali lagi bangga karena kita bisa mengabdi kepada bangsa dan negara ini di semua lini, di semua sisi. Ya, baik itu di bagian hulunya, karena memang kita ditugaskan di hulu, tapi juga sekarang sudah mulai mengarah kepada hilir. Hari kemarin Pak Bambang, syukur alhamdulillah, saya baru melaunching produk berbasis bio untuk kosmetik, karena begitu derasnya kosmetik-kosmetik dari luar negeri, terutama dari negeri Korea, dan kita juga sekarang sudah bangga bahwa UGM bekerja sama dengan salah satu mitra kita menghilirisasi produk-produk risetnya untuk bangsa kita. Jadi alumni kita tetaplah yang utama adalah mengabdi kepada bangsa dan negara ini serta kepada kemanusiaan dengan sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan apa yang mereka miliki, kompetensi yang sudah kita berikan atau kita bekalkan selama menjadi mahasiswa. Terima kasih sekali Profesor Dr. Budi Setiadi Daryono, Magister Agrosains, Dekan Fakultas Biologi UGM. Banyak sekali wawasan dan harapan yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi dan motivasi terutama bagi generasi muda. Terima kasih sekali Prof. Sukses. Sami Pak Bambang, ngapunten nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.